Halo guys, selamat datang di Akuntansi, ajang ngobrol akuntansi. Hari ini kita bakal bedah topik yang sering bikin mahasiswa akuntansi pusing, tapi sebenarnya seru banget. Kita bakal adu pandangan antara pembahasan tentang kerangka konseptual IFRS dan juga mengenai syariah. Udah ada Nanda, si paling IFRS. Halo Nan, apa kabar? Halo semuanya, alhamdulillah sehat nih. Wah, alhamdulillah ya. Sekarang ada SK juga nih dari kubu Prinsip Syariah. Halo SK, apa kabar? Halo guys, alhamdulillah sampai saat ini aku baik-baik saja. Wah, alhamdulillah pada sehat-sehat ya. Oke, kita mungkin langsung mulai aja kali ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya aku kan sering denger ya, orang-orang tuh bilang kalau misalkan akuntansi cuma debit sama kredit aja. Padahal kan dibalik itu semua pasti ada undang-undang dasarnya lah ya yang ngatur itu semua. Nah sebenarnya kalau misalkan menurut kerangka konseptual IFRS, itu tuh intinya apa sih Nan? Gampangnya gini Al, kita bisa ibaratin kerangka konseptual IFRS tuh kayak fondasi rumah. Tujuannya satu, untuk menyediakan informasi keuangan bagi para kreditor dan juga investor untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, kata kuncinya tuh decision usefulness. Jadi kita fokus untuk memberikan gambaran performa perusahaan di masa depan, agar investor tuh mikirnya aku bakal untung gak ya taruh uang di perusahaan ini gitu. Oh gitu, berarti fokusnya tuh lebih ke profit sama pengambilan keputusan investor ya? Iya betul. Nah kalau misalkan dari sisi syariah itu kayak gimana Ska? Bedanya apa nih? Nah kalau dari sisi syariah sendiri kan sesuai sama namanya ya. Jadi pondasinya itu harus gak cuma soal untung dan rugi duniawi aja gitu loh. Jadi kayak yang dijelasin sama KDPPLKS juga, bahwa kerangka konseptual syariah itu harus berlandaskan pada tauhid dan juga pertanggungjawaban. Atau mungkin sebagai anak akuntansi kita lebih familiar sama accountability kali ya. Jadi kita itu harus menerapkan akuntabilitas itu bukan cuma ke investor aja, tapi juga harus ke utamanya itu ke Tuhan. Jadi kerangka konseptual syariah itu tujuannya itu adalah bukan cuma untuk decision making aja kayak IFRS ya, tapi harus juga memastikan bahwa transaksi itu adil, terus juga halal, terus juga bebas dari riba, gharar, dan juga maisir. Hah? Kalau misalkan riba, gharar sama maisir itu tadi itu apa? Nah, oh iya, kalau buat riba, gharar sama maisir. Nah, kalau riba itu kan yang kita tahu ya, riba itu kan bunga. Terus kalau gharar itu tuh ketidakjelasan atau ketidakpastian. Terus kalau maisir itu gampangnya bisa kita artiin dengan kata judi mungkin ya gitu. Oh berarti sebenarnya dimensinya berarti lebih luas aja kali ya. Kalau misalkan tadi Nanda itu fokusnya lebih ke pasar modal global, sedangkan kalau misalkan Aska yang syariah itu lebih ke ada dimensi spiritual sama sosialnya. Nah oke guys, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi nih. Nah apa sih perbedaan yang paling gong di antara kerangka IFRS sama syariah? Silahkan. Nah aku mulai duluan ya. Jadi di IFRS tuh kita punya konsep substance over form, yaitu substansi ekonomi lebih penting daripada bentuk hukumnya. Contohnya tuh kayak leasing. Nah jadi meskipun kontraknya itu sewa, tapi kalau misalkan di akhirnya barangnya itu jadi milik kita, ya udah kita catat aja sebagai aset kita gitu. Kalau syariah? Nah kalau di syariah ini agak lain nih guys. Jadi kalau di syariah itu kita memegang teguh form over substance dalam konteks akad. Nah maksudnya itu apa? Maksudnya itu kalau kita sedang bertransaksi, transaksinya tuh harus jelas akadnya itu apa. Kalau emang kita lagi jual beli, pakai akad jual beli. Kalau kita lagi sewa, ya pakainya sewa. Kita tuh nggak boleh mencampur adukan akad-akad apalagi sampai jadi gray area. Contoh konkretnya kayak gimana tuh? Kalau contoh konkretnya tuh yang paling kelihatan tuh time value of money ya. Kan kalau di IFRS atau di konvensional tuh uang itu dianggap komoditas nih. Jadi uang itu bisa berenak uang lagi pakai bunga, dengan bunga itu. Makanya ada present value.
Betul, di FRS tuh nilai uang masa sekarang itu lebih berharga daripada nilai uang di masa depan karena potensi bunga itu. Ya kan? Nah kalau di syariah tuh nilai itu cuma dijadiin sebagai nilai tukar atau alat tukar, bukan jadi komoditas. Nah yang kita akuin tuh lebih ke economic value of time. Jadi waktu itu cuma bisa dinilai kalau ada kegiatan ekonomi realnya, bukan kita minjemin uang terus kita berharap kembalinya tuh lebih gitu loh. Nah makanya kita itu lebih makainya tuh bukan interest rate tapi bagi hasil, atau bahasa Inggrisnya tuh kita biasa dengar dengan kata profit sharing ratio gitu. Oh gitu ya guys, bahasan yang cukup pusing ya guys. Nah guys, tadi itu kan bahasanya teoritis banget ya, supaya teman-teman di rumah nih lebih relate sama lebih paham sama bahasan kita hari ini. Gimana kalau kita bahas kasus laporan keuangan Garuda Indonesia di tahun 2018? Kita flashback dikit ya. Nah, waktu itu tuh Garuda mencatat laba bersih mereka akibat pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan PT Mata Aeroteknologi terkait penyediaan WiFi. Nah, masalahnya durasi kontraknya itu kan 15 tahun ya. Yang dimana pendapatannya itu harusnya belum terjadi secara 15 tahun itu. Tapi mereka tuh udah ngakui sekaligus di awal tahun mereka dan uangnya belum diterima. Nah, Nanda, kalau misalkan dari kacamata IFRS nih, sebenarnya yang salah di sini tuh apa sih? Nah, ini tuh merupakan pelanggaran serius terhadap konsep matching principle dan juga substance over form. Jadi secara substansi, kerjasama 15 tahun itu artinya jasa penyediaan konektivitas harusnya tuh dikerjakan selama bertahap, selama 15 tahun itu. Nah, secara standar akuntansi tidak masuk akal kan kalau kita mengakui pendapatan 15 tahun itu semua di tahun pertama. Cuman karena pengen laporan keuangan kita itu cantik. Nah, maka dari itu di sini investor kan tertipu ya, karena mereka mengira performa perusahaan itu bagus. Padahal secara arus kas uangnya itu belum ada. Jadi ini merupakan bentuk penyajian yang tidak jujur gitu. Oke, jelas banget sih, itu berarti melanggar faithful representation ya. Nah, kalau misalkan dari kasus ini dilihat dari kacamata syariah, apa sih yang salah? Kalau dilihat dari kacamata syariah itu sendiri, ini tuh udah masuk ke dalam kategori tadlis atau penipuan dalam pelaporan. Karena dalam kerangka syariah itu, kita itu nggak boleh untuk menyajikan informasi yang dimana itu nggak sesuai realitas, apalagi buat nutupin kerugian. Itu tuh udah masuk dalam pelanggaran etika yang berat. Nah selain itu, yang tadi aku dengar itu tuh juga ada goror tuh di situ. Yang pertama, dia itu mengakui piutang ratusan juta dolar dari perusahaan yang padahal saat itu tuh baru saja berdiri. Terus yang kedua, dia itu nggak ada kejelasan buat pembayarannya, nggak ada jaminan yang jelas gitu. Terus yang ketiga, dia itu nganggep semua pendapatan itu tuh pasti. Nah ini kan tiga ini tuh udah spekulasi banget ya. Nah di Islam itu kita nggak boleh buat memakan harta itu dengan cara yang batil, yaitu kita tuh kayak misalnya nih mengklaim laba buat naikin bonus manajemen, buat naikin harga saham, itu tuh udah masuk dalam salah satu kategori kebatilan. Padahal labanya masih semu ya. Berarti jelas banget nih, kedua kerangka ini tuh menganggap kalau misalkan kasus ini tuh tindakan yang salah ya. Betul, IFRS menolak hal ini karena melanggar standar teknis pengakuan pendapatan. Kalau di syariah sendiri, ini tuh karena mereka tuh udah ngelanggar sidik atau kejujuran sama kehati-hatian sih. Dampaknya kan fatal ya. Jadi laporan keuangan tuh harus disajikan ulang dan kepercayaan publik pastinya juga menurun kan. Terus juga hal itu jadi harga mahal yang harus dibayar karena melanggar kerangka konseptual. Nah, kasus Garuda tadi sekaligus menutup bahasan kita pada hari ini. Yang tadi kita tuh udah bahas nih, apa bedanya kerangka konseptual dari segi IFRS maupun syariah, yang dimana kerangka ini tuh hadir sebagai batasan buat manajemen gitu. Bener banget, pagar itu ada untuk melindungi semua pihak. Dan ingat teman-teman, akuntabilitas tertinggi itu bukan ada di pemegang saham, tapi ada di Tuhan. Masya Allah. Insya Allah, kalau emang kita udah bisa pegang itu,
manipulasi-manipulasi kayak gini tuh bisa kita hindari ataupun kita bisa minimalisir. Ya, poin yang sangat kuat ya guys sebagai penutup. Terima kasih Nanda dan juga Aska atas diskusi kita yang berbobot pada hari ini. Dan juga untuk penonton Anak Akuntansi, ajang ngobrol akuntansi. Semoga episode ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.